Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andirani Fitrianingsih, NIM 1929000054. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen, manfaat mempelajari manajemen, dan inti dari materi kelompok saya, kelompok 3, yang materinya itu berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen. Baik, langsung saja. Pengertian manajemen. Kata manajemen, jika kita mengambilnya dalam kata bahasa Inggris yang berarti to manage. Nah, dari arti kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa suatu proses di mana seseorang dapat mengatur apa yang dikerjakan oleh orang lain atau individu atau kelompok. Nah, pengertian lainnya, manajemen merupakan suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, serta pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu ataupun sebelumnya. Selanjutnya, macam-macam atau jenis-jenis manajemen terbagi menjadi dua, yaitu manajemen secara operasional dan manajemen secara fungsional. Nah, manajemen secara operasional merupakan pengelolaan secara maksimal daripada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut berupa sumber daya manusia atau SDM, mesin peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya yang akan diolah untuk menjadi produk atau barang atau jasa. Nah, berdasarkan operasional manajemen ini, dalam organisasi bisnis dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen informasi, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya, manajemen secara fungsional, yaitu aktivitas dari manajer media untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Pendekatan fungsional dapat kita sederhanakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pemimpin atau leading. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari manajemen. Adapun manfaat mempelajari manajemen yang pertama, membantu dalam membuat strategi yang lebih baik dengan membuat pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Yang kedua, merupakan sebuah proses, bukan keputusan atau dokumen. Yang ketiga, proses yang dilakukan merupakan pemberdayaan individual. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal sehingga kita lebih siap untuk menghadapi kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat mengetahui dengan lebih baik strategi pesaing agar kita lebih siap untuk menghadapinya. Terakhir, saya akan menjelaskan inti dari materi kelompok saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen. Sesungguhnya, bukti adanya manajemen telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti adanya kegiatan manajemen telah ada adalah bangunan piramida di Mesir. Bangunan tersebut menunjukkan telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Nah, ini membuktikan bahwa sesungguhnya manajemen bukanlah ilmu baru. Selanjutnya, manajemen secara keilmuan. Manajemen secara keilmuan baru terumuskan kurang lebih sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Nah, tokoh yang memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen tahun 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Perspektif manajemen klasik atau classical manajemen perspektif. Perspektif ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu mereka yang memandang manajemen sebagai proses saintifik dan manajemen sebagai kegiatan administrasi. Perspektif manajemen kuantitatif, yaitu perspektif yang mulai muncul dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Di antara perspektif yang muncul ini dalam kelompok manajemen kuantitatif adalah manajemen sains dan manajemen operasi.
Teori manajemen kontemporer memiliki konteksnya tersendiri, atau dirumuskan berdasarkan situasi yang berbeda satu sama lainnya. Tokoh-tokoh manajemen atau seringkali biasa disebut sebagai manajemen guru, sebagaimana diuraikan oleh Stuart Chainer tahun 1998. Tokoh-tokoh tersebut adalah John Aldair, Igor Ansoff, Chris Argyris, Chester Bernard, Percy Barnevik, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.